Pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sudah di depan mata. Usai Aurel dinyatakan sembuh dari paparan COVID-19, segala persiapan pernikahan pun mulai dikejar. Lantas, seperti apa curahan hati ibu kandung Aurel, Krisdayanti, terkait rencana pernikahan putrinya? Benarkah KD punya harapan besar untuk dilibatkan dalam pernikahan Aurel? Tak hanya menuai tanya, menjelang lamaran hingga akad nikah, orang tua Atta Halilintar hingga kini masih berada di negeri jiran Malaysia. Benarkah keluarga Atta di Malaysia benar-benar tak bisa datang? Meski terpaksa mengurus sendiri persiapan pernikahannya, nyatanya segala persiapan pernikahan yang dilakukan oleh Atta kini telah rampung hingga 80%. Setelah saksi nikah dan penghulu sudah siap, seperti apa persiapan Atta dan Aurel dalam mengurus baju pernikahannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rencana pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah kini sudah di depan mata. Meski ujian pun sempat menyambangi di saat mempersiapkan pernikahan, seperti keluarga Aurel yang terpapar COVID-19, akhirnya ujian itu pun telah berlalu hingga kebahagiaan pun mulai terpancar dari keluarga Anang Ashanti. Bahkan tak hanya keluarga Anang, sang ibu kandung Aurel, Krisdayanti pun mengaku bahagia melihat kesembuhan Aurel menuju hari pernikahannya itu. Lantas seperti apa curahan hati Krisdayanti terkait rencana pernikahan sang putri sulung? Benarkah Krisdayanti punya harapan besar untuk dilibatkan dan ingin diikutsertakan dalam pernikahan Aurel? Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Belum ada acara apa-apa untuk menjelang acara anak saya, belum ada. Hanya fokus di kesembuhannya aja. Kesembuhan, dan alhamdulillah kalau sudah memberitahu saya untuk kalau udah sehat, karena waktunya sempit ya, mepet. Jadi saya rasa juga nggak etis kalau saya tanyain anak saya mau gubrak-gubrak, mau tanya-tanya yang pastinya akan jadi annoying dia gitu. Jadi saya ingetin tetap, walaupun sudah sembuh tapi tidak menutup kemungkinan akan jadi terdampak lagi, karena anak-anak kan memang yang namanya walaupun belum bisa vaksin ya, tapi mudah-mudahan lah semuanya sesuai seperti yang direncanakan, itu aja sih. Harus siap ya, karena dari pertama Aurel memberitahu saya tentang niat dan tujuannya, yang saya tanya cuma satu, apa udah mantep? Nah dari situ kan, dengan siapa dia memilih pria yang akan menjadi pemimpinnya, dengan siapa dia akan menyelesaikan sisa hidupnya, dengan siapa dia akan bermitra untuk menjadi pasangan suami istri yang akan mengarungi mahliga rumah tangga ke depan, itu kan pasti anak-anak yang jalanin gitu. Jadi saya nggak banyak tahu. Kalau nasihat nggak banyak ya, karena saya memang intensitas saya untuk komunikasi sama Aurel Azriel kan memang sedikit, saya tahu, karena memang kesibukan, dan dia juga kalau ngasih tahu sesuatu ke saya juga momen banget gitu. Jadi hanya saya fokusin ke mereka, persiapannya boleh dilanjutkan itu kalau udah benar-benar sehat, dan saya hanya tahu dari anak-anak saya langsung kalau mereka udah sehat, ya alhamdulillah. Tentang persiapan dan lain-lainnya kita serahkan Gusti Allah, semoga memperlancar semua urusan, dan saya pasti dengan senang hati menyempatkan diri atas izin dari
suami untuk bisa menghadiri. Saya udah senang aja lah untuk mereka. Insya Allah bisa disertakan dalam setiap momen-momen kebahagiaan. Insya Allah kalau anak-anak kan pasti meminta. Pernikahan memang sebuah momen sakral yang tentunya doa dan restu dari orang tua sangatlah diharapkan. Begitu juga dengan pernikahan Aurel dan Atta. Kade pun mengaku telah merestui pernikahan Aurel dengan Atta. Tapi jelang hari bahagia Aurel dan Atta, benarkah Krisdayanti belum juga dikenalkan dengan calon menantunya itu? Belum ada komunikasi, jadi kita bikin permudah aja dulu semuanya ya, sampai acaranya nanti ada waktu kenalan, ada waktu silaturahmi ya, nanti dilihat nanti aja kelanjutannya. Baik ya, walaupun lewat WhatsApp, buat saya udah cukup ya disapa. Buat saya itu udah penting sekali. Menghitung hari untuk saling mendoakan. Ya doa, saya doa yang nggak pernah putus lah, yang pasti dia tahu jalan yang sudah dipilih itu yang terbaik ya. Atas ini belum menghubungi Mimi? Nggak ada, nggak kena. Ya udah ya. Kehadiran orang tua dalam sebuah acara pernikahan tentunya akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi sang pengantin. Namun melihat orang tua Atta yang masih berada di Malaysia, benarkah keluarga Atta benar-benar tak akan datang di momen bahagia sang anak? Seperti apa pengakuan paman Atta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Menggelar pernikahan dengan menghadirkan keluarga besar tentunya menjadi impian bagi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Tapi, kemarin ada pengakuan mengejutkan dari salah satu keluarga Atta bahwa ternyata ia belum mendapat undangan apapun. Hanya saja minggu lalu, lewat pesan di dalam grup keluarganya, Atta menuliskan pesan meminta doa restu untuk hari bahagianya dan Aurel. Lantas benarkah pihak keluarga Atta hingga kini juga belum dikenalkan dengan Aurel, calon istri Atta? Saya sebagai salah satu omnya atau pamannya, tentu kami sebagai orang tua mendoakan, itu yang pertama. Mendoakan apapun yang terbaik untuk keluarga kita, ponakan kita, anak-anak kita, apapun kondisinya. Kebetulan Atta ponakan yang nomor pertama, ya. Artinya Atta adalah cucu dari ayah saya, cucu yang pertama. Cucu kesayangan tuh, karena biasanya gitu ya. Atuk atau datuk atau kakek itu cucu pertama itu sesuatu ya. Atta dari Bang Halilintar anak yang pertama dan cucu yang pertama. Sampai saat ini belum ada undangan atau apapun buat kami keluarga. Ya, jadi kita juga tidak tahu acaranya kapan, di mana. Dari pihak keluarga kami belum tahu, ya belum tahu ada proses lamaran. Terakhir minggu lalu kurang lebih itu Atta ada WA ke WhatsApp keluarga bahwa dia memberitahu akan menikah dan mohon doa restu. Kira-kira seperti itu pemberitahuan dia ke WhatsApp keluarga secara umum. Dan tadi siang saya baru dapat kabar Atta datang ke nemuin atuknya, ayah saya di rumah kami, di rumah adik saya di Cilandak. Ya kami hargai dia akhirnya mau datangin atuknya, ya kan. Jadi Atta itu kan bin Halilintar
bin Asmit Syam, ya, itu nama ayah kami. Jadi alhamdulillah Atta mau untuk datang akhirnya kepada Atu. Tadi malam sendiri sama sepupu kami, tidak terlalu mengenal keluarganya dan juga tidak bisa memberikan komentar tentunya tentang keluarga mereka. Tetapi kami hanya berdoa, berharap mudah-mudahan Allah memberkahi pilihan dan juga rencana untuk berumah tangganya. Kami belum ada. Tapi saya rasa itu kita hargai dan kita maklumi saja, ya, dengan kesibukan Atta mungkin, ya kan. Yang penting paling utama adalah tentu ibu dan ayahnya, Mbak. Saya rasa kalau dalam pernikahan, ya, yang paling utama adalah ibu dan ayah kandung, ya. Ya, itu yang paling utama saya rasa. Pemirsa Intens Investigasi, tanggal pernikahan memang sudah dipersiapkan. Begitu juga dengan tanggal lamaran. Namun terkait kabar ketidakhadiran orang tua Atta dalam pernikahannya dengan Aurel, paman Atta pun mengaku tidak mengetahui alasan dibalik itu semua. Ia sendiri bahkan sudah lama tak berkomunikasi dengan ayah Atta. Sedangkan menurut Atta, kedua keluarga sudah berkomunikasi walaupun hanya lewat video call. Lantas benarkah keluarga Atta di Malaysia benar-benar tak akan datang di hari bahagia Atta? Segera kan mau ada proses pelamaran dulu. Jadi habis lamaran baru mau ada ini. Habis lamaran baru ada pernikahan akad. Dan di lamaran keluarga dia yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta. Dia lamaran segeranya lah dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Cuman saya nggak mau ngasih tahu tanggal dulu karena nanti kalau dikasih tanggal takutnya kan ada gimana kita nggak mau gitu, nanti kesannya main-main sama tanggal. Aku nggak mau nyebut tanggal, pokoknya lamaran di bulan ini. Tanggal bagus lah pokoknya ya. Bulan? Ya kan lamaran berarti ya aku nggak mau nyebut tanggal, pokoknya lamaran di bulan ini gitu aja ya. Insya Allah. Aku nanti gimananya aku takut salah ngomong kan, itu kan ada yang haknya pihak sana yang ngomong, jadi nggak semuanya aku gitu yang ngomong ya. Udah ngobrol. Cuman ya lewat video aja, lewat video. Karena kan kita nggak tahu nih tanggalnya kan. Ketidakhadirannya itu mungkin saya tidak tahu kenapa, itu pertama. Karena kita tidak pernah atau sudah lama sekali tidak berkomunikasi. Pertimbangannya apa saya tidak tahu kenapa. Ya kan, cuman saya hanya tahu biasanya ya orang tua tentulah yang paling penting. Saya sih berdoa kepada Allah agar bisa dihadiri oleh kedua orang tuanya ya, karena itu tentu sesuatu yang baik sekali ya. Kami mendoakan agar itu menjadi keberkahan. Hari bahagia memang sudah di depan mata. Persiapan menuju pernikahan pun sudah berjalan 80%. Benarkah saksi nikah dan penghulu pun sudah dipersiapkan oleh Atta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Atas kesembuhan Aurel setelah sebelumnya terpapar COVID-19, Atta pun kian hari kian bersemangat mempersiapkan segala keperluan pernikahannya. Hingga persiapannya pun kini sudah memasuki 80%. Tak hanya persiapan lamaran yang akan digelar dalam beberapa minggu ke depan, saksi nikah hingga penghulu pun rupanya juga sudah disiapkan dengan baik
demi kelancaran menuju hari bahagianya itu. Lantas seperti apa pengakuan Bambang Susatyo yang diamanati Atta untuk menjadi saksi nikahnya, serta Gus Miftah yang dipercaya menjadi penghulu bagi Aurel dan Atta? 80%. Nggak tahu sih, itu kan keputusannya nanti dari pipi ya. Tapi kayaknya Gus Miftah yang baca doa sih. Mas Anang mewakilkan saya untuk menikahkan Aurel ke Atta Halilintar. Mas Anang dan Asanti itu juga kemarin minta sekaligus kepada saya nanti ke depan untuk menjadi juru bicara keluarga mengenai pernikahan ini. Demikian juga dengan si Atta. Mereka banyak minta saran dan pendapat dari saya bagaimana baiknya, termasuk pemilihan hari, pemilihan tanggal, dan nanti di era pandemi ini bentuk pernikahannya seperti apa, itu banyak kita diskusikan. Ya, saya juga tidak tahu persis ceritanya, tapi memang hubungan saya dengan Atta Lintar cukup baik dan sudah lama. Jadi ketika beliau tahun lalu ya meminta saya jadi saksi, mungkin pertengahan tahun lalu lah. Ya, saya langsung menyatakan insya Allah saya bersedia. Tapi kita lihat kan udah 2 kali mundur nih, ya, karena sesuatu dan lain hal. Mudah-mudahan yang ketiga nanti di awal April kita doakan semua agar Atta Lintar, saya belum dapat tanggal pastinya, tapi yang ancar-ancarnya awal, kalau nggak tanggal 28, awal April. Mendekati hari pernikahan, pasangan Aurel dan Atta Halilintar pun langsung bergerak cepat mempersiapkan pernikahan mereka. Salah satu adalah menyiapkan baju pengantin. Kabarnya, di momen pentingnya itu, Atta dan Aurel telah memesan baju pengantin yang akan dipakai saat akad nikah, serta acara syukuran pasca prosesi ijab kabul. Lantas, benarkah baju pengantin yang akan dipakai Aurel dan Atta akan menggabungkan 2 adat, Jawa dan Minang? Mereka tuh sharing untuk persiapan pernikahan mereka. Jadi kebetulan mereka mempercayakan buat baju spesialnya tuh ke saya, alhamdulillah, buat acara akad sama syukuran. Kemarin kebetulan karena Aurelnya juga baru sembuh, jadi baru bisa ketemu fitting buat ukur. Seneng sih, karena kan kemarin pas datang pertama, waktu Atta datang yang pertama, Aurelnya kan nggak ada. Jadi kita koordinasinya via Zoom-nya rada-rada kurang beda dengan mereka kemarin ada kan, sehingga saya tahu persis nih Aurelnya mau seperti apa, Attanya mau seperti apa, terus si Bunda juga setelah ngobrol maunya seperti apa gitu, sehingga bisa klop. Masih ngambang tuh ceritanya, pengen Jawa, karena kan Aurel Jawa, Atta sendiri Minang gitu kan, jadi pengennya waktu akad Jawa. Kita awalnya kita pikir Jawanya Jawa banget nih, ternyata setelah ketemu, oh mungkin konsepnya agak sedikit kita rubah, buat Atta nyaman juga. Desain Aurel sendiri apa gimana? Kebetulan sih dia mempercayakan sama saya, terus dia bilang pokoknya terserah Kak Vera, bagusnya buat aku. Yang pasti kena buat di masjid yang sopan gitu ya, karena juga mungkin aku nyaranin nanti pakai veil barangkali ya, kalau memang jadi di masjid. Kalaupun pakai kerudung ya, ada kerudung, tapi kan dengan yang style simple lah, warna klasik ya. Kalau modelnya sendiri, kalau kebaya saya kan gitu-gitu aja sih modelnya sebenarnya, cuman nanti aku akan sesuaikan yang pas buat tubuhnya dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.